Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ya, senang sekali Bu Guru bisa bertemu dengan kalian lagi di kelas kita yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar, ya. Sebagaimana agama kita mengajarkan bahwa segala sesuatu kalau diawali dengan berdoa maka akan menjadi pahala, kemudian akan mendapatkan keberkahan dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan ketua kelas pimpin doa kita pagi hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih ketua kelas kita yang sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari pagi hingga pulang nanti menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Kak, dilihat ya, kanan dan kirinya Kakak, apakah ada teman-teman kita yang tidak masuk hari ini? Bagaimana? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sangat senang sekali dan bersyukur kalau anak-anak Bu Guru semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan lengkap ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Sehingga ilmu yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa peroleh di sekolah semuanya bisa sama, tidak ada yang tertinggal pelajaran ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran tematik. Namun sebelumnya ada yang ingin Ibu Guru diskusikan dengan kalian. Nah, apakah kemarin ada yang melakukan tugas piket? Ayo, siapa yang kemarin melakukan tugas piket kelas kita? Oke, ya, tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang sudah luar biasa dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan tugas piket. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dijawab ya semuanya. Kira-kira Kak, ketika kita melakukan tugas piket, apakah Kakak membagi tugas yang rata dengan teman-temannya? Apakah semua bekerja? Apakah semua bekerja dalam piket? Ada yang berdiam diri saja atau menonton saja? Tidak ada? Tidak ada. Ya, semuanya dibagi tugas ya. Oke. Nah, sekarang tugasnya itu sama atau beda-beda, Kak? Iya, beda-beda. Coba sebutkan perbedaannya. Kerjaannya apa aja selama kita piket? Oke, yang pertama apa? Menyapu lantai. Yang kedua, apa Kak? Iya, merapikan bangku dan meja teman-temannya. Kemudian apa lagi? Membersihkan papan tulis. Good. Terus ada lagi? Merapikan meja guru. Meja gurunya acak-acakan Kak ya? Oke, berikutnya apa lagi? Oke, membuang sampah. Oke, good. Nah, semua pekerjaan yang sudah dibagi oleh teman-teman kita itu, nah, punya tujuan yang sama nggak sih? Kan tugasnya beda-beda tuh. Apakah memiliki tujuan yang sama? Kenapa sih kita harus piket? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Mas Ahmad? Iya, pinter, Kak. Yaitu untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas. Oke, sepakat ya semuanya? Baik. Oke, kenapa, Kak? Kenapa kita harus menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, dan menjaga keindahan kelas kita? Kenapa coba? Supaya semangat. Oke, ada lagi. Penghuninya jadi sehat, betul ya. Oke Kak, ya jawaban teman-teman betul semua ya. Karena kalau sekolahnya bersih, rapi, dan indah, kita akan jadi betah ya di dalam kelas untuk berlama-lama belajar dengan teman-teman kita. Coba bayangkan kalau saat ini kelas kita kotor, banyak sampah, bau, ya. Tentu kita tidak nyaman selama kita belajar. Jangankan untuk sampai sore nanti ya, mungkin untuk bertahan sejam aja kita sudah tidak sanggup untuk berlama-lama di kelas yang kotor karena kita tidak nyaman. Yang artinya kalau sudah tidak nyaman, apakah Kakak semangat belajarnya? Tentu tidak. Dan yang berikutnya dan yang terpenting, dengan kelas yang bersih, tentu penghuninya kita nih ya, murid dan gurunya juga akan ikut sehat ya. Jadi dengan tugas piket itu
akan melatih pola hidup bersih pada diri kita, ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Kak. Sikap apa sih yang bisa kita tumbuhkan dalam diri kita dari tugas piket itu? Kan tadi beda-beda tuh, kan berkelompok, tugasnya beda-beda, tapi tujuannya sama kan? Ya. Nah, sekarang sikap yang akan kita tumbuhkan dengan kita mengerjakan tugas piket bareng teman-teman itu apa sih, Kak? Apa coba? Apa, Kak? Iya, betul, saling membantu. Kalau saling membantu itu akan tercipta apa, Kak? Apa, Kak? Iya, kerja sama. Betul. Kalau udah saling membantu, satu teman dengan teman lainnya saling membantu, itu otomatis kita sedang melakukan kerja sama, sedang menjalin kerja sama dengan teman-teman kita lainnya. Tujuannya satu, pengen kelasnya bersih, rapih, dan indah. Ya. Kemudian ada lagi? Ada lagi, Kak? Supaya kerjasamanya itu tetap akur, kita harus bagaimana, Kak? Iya, pintar. Rukun. Ya, jadi Masya Allah ya, dengan satu kegiatan saja, dari tugas piket kelas saja, kita sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman pembelajaran untuk diri kita sendiri. Kita bisa belajar pola hidup bersih, kemudian kita bisa menumbuhkan kerjasama dalam diri kita, kemudian juga kita melatih diri kita untuk bagaimana bisa menjaga kerukunan dengan teman-teman kita, betul, Kak? Dan juga saling membantu, ya. Luar biasa ya, dari kegiatan tugas piket saja. Jadi, apakah penting melakukan tugas piket? Ya, penting, Kak, ya. Tugas piket kelas adalah menjadi pengalaman yang penting buat kita untuk tadi ya, menjaga supaya kita bisa hidup dengan pola hidup yang sehat, ya, kemudian menjaga kerjasama, kemudian menjaga kerukunan dan sebagainya. Jadi kita sepakat ya, tiap hari daftar piket yang sudah Ibu Guru jadwalkan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Nah, sekarang silahkan ambil buku paketnya. Kita masuk ke pelajaran inti kita, yaitu tematik. Dan sekarang kita ada di tema kedua. Nah, diambil buku paketnya tema kedua, Kak. Oke, silahkan dibaca. Apa ini judulnya? Persatuan dalam perbedaan. Oke. Ya, kita sudah ada di tema 2. Apa temanya? Persatuan dalam perbedaan. Kita awali dengan subtema pertama. Apa coba judulnya? Subtema pertama. Ya? Iya, rukun dalam perbedaan. Tadi sudah Ibu Guru singgung ya di awal pelajaran kita, ya, tentang bagaimana Kakak mengerjakan tugas piket dengan teman-teman yang berbeda, dengan tugas-tugas yang berbeda-beda. Nah, tapi kemudian tujuannya sama karena Kakak rukun dan kerja sama, ya. Oke, sekarang Bu Guru catat ya. Kita ada di tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema pertama. Nah, selama sepekan ini, Kak, kita akan belajar subtema pertama ya, yaitu rukun dalam perbedaan. Nah, kita awali dari pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama. Nah, ya. Dari pembelajaran pertama ini, kita akan melakukan kegiatan seperti yang pertama, Kakak akan menceritakan pengalaman-pengalaman Kakak dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kerukunan. Kerukunan di mana? Kerukunan di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Bahkan ketika Kakak menjaga kerukunan sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik. Nah, itu bagaimana, Kak? Nah, apakah Kakak pernah mengalami atau mempunyai pengalaman menjaga kerukunan, ya?
Kemudian yang berikutnya setelah kakak menceritakan pengalaman kakak menjaga kerukunan, yang berikutnya kita akan nonton film. Weh, seru ya. Oke, film apa kira-kira? Yang masih ada hubungannya dengan kerukunan, Kak? Ya, Ibu Guru kasih tahu ya. Kita akan menonton film dokumenter ya, film sejarah yaitu Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dari film itu apa sih yang akan kita pelajari? Nah, ini dia. Kita akan menyebutkan makna-makna yang terkandung di dalam pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang maknanya tersebut kita akan kita akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian setelah kita menyebutkan makna proklamasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga akan menggali informasi sebanyak-banyaknya, ya, informasi sejarah ya Kak ya, dari aspek apa, kapan, mana, terus siapa, kemudian bagaimana dan mengapa. Ya, itulah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Are you ready? Ya, harus semangat Kak ya. Yuk, sekarang silahkan Kakak buka halaman 5. Nah, halaman 5. Oke, Bu Guru punya gambar yang lebih besar ya Kak ya. Oke, ini dia. Oke, ya. Ini adalah gambar apa Kak? Mungkin yang ada di buku paket kalian itu ada di halaman 5 ya. Silahkan. Kakak itu menurut kakak nih, apa sih yang sedang dilakukan Ferry dan teman-teman? Nah, Ferry ini adalah pemimpin pengibar bendera ya. Nah, apa coba Kak? Ya, sedang melakukan upacara ya. Sedang melakukan upacara. Tuh. Oke, sepakat ya? Sedang melakukan upacara? Iya. Nah, pertanyaan keduanya, Kak. Apa sih pakaian yang mereka kenakan? Nah, biasanya kita kalau upacara itu pakai seragam sekolah ya, kalau setiap hari Senin. Nah, tapi pada gambar yang ada di halaman 5 ini, kok pakaian peserta upacaranya berbeda-beda, Kak? Nah, apa yang mereka kenakan, Kak? Iya, betul. Pakaian adat ya, dari masing-masing daerah. Kita tentu tahu ya bahwa Indonesia kaya sekali akan suku dan adat istiadatnya. Salah satunya adalah pakaian adat ya. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Di manakah mereka melakukan kegiatan itu? Coba Kak, kira-kira di mana ini? Ya, di halaman sekolah. Oke, lanjut. Menurutmu, kapan mereka melakukan kegiatan itu? Nah, sekarang menurut kakak nih, Kak. Dari gambar ini, kira-kira nih ya, upacara pesertanya pakai baju adat. Kira-kira nih momennya ketika apa ya? Kalau setiap hari Senin kita upacara pakai baju adat kayaknya juga tidak mungkin ya. Nah, pasti ada momen-momen spesial nih ketika kita upacara, pesertanya pada pakai baju adat. Ketika apa, Kak? Ketika pinter, upacara 17 Agustus. Iya, karena upacara 17 Agustus itu Indonesia merdeka. Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu padu jadi satu NKRI. Wah, makanya pesertanya pakai baju adat istiadat dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Bagus, keren. Yuk, sekarang pertanyaan berikutnya, Kak. Nah, ini kan berbeda-beda nih Kak nih, ya berbeda-beda. Ada yang menjadi petugas bendera, pengerek bendera, kemudian ada yang jadi peserta dan sebagainya. Kemudian bajunya juga berbeda-beda. Sikap apa yang bisa kita tumbuhkan dari upacara ini? Apa aja Kak? Apa? Rukun. Iya betul, rukun. Ada lagi? Cinta tanah air, keren, cinta tanah air. Oke, good. Yang berikutnya apa lagi Kak? Disiplin. Wah, disiplin, tentu harus disiplin. Baris berbarisnya harus rapi, ya. Terus apa lagi Kak? Apa? Mandiri. Oke, mandiri. Apa lagi Kak? Berani. Ya, berani. Ketika menjadi petugas
upacara itu kan kakak harus memiliki keberanian yang luar biasa sehingga mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ketika menjadi petugas pengerek bendera, pemimpin upacara, pembacaan Pancasila dan sebagainya. Nah, itu butuh keberanian yang luar biasa ya. Jadi siapapun di antara kakak yang nanti ditugaskan menjadi petugas upacara harus mau ya. Tanda kakak bahwa kakak cinta tanah air ya. Minimal ya ikut upacara dengan sebaik-baiknya. Oke?